Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Sasmita, program studi D3 Farmasi Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktek kerja lapangan di Apotika 24 Menganti Gresik. Yang akan kita bahas adalah hal-hal di sini yaitu pengertian, tujuan, profil apotek, struktur organisasi, kemudian pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di Apotika 24 Menganti Gresik. Pengertian PKL itu sendiri ini kegiatan akademis yang berorientasi pada bentuk pembelajaran dan pembelajaran mahasiswa untuk mengembangkan dan meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas. Kemudian tujuannya yakni meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan farmasi sebagai tenaga teknik farmasi di apotek, mempersiapkan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga teknik farmasian yang profesional di apotek. Kemudian manfaat dilaksanakan PKL yakni mampu memahami fungsi, posisi, tanggung jawab tenaga teknik farmasian dalam praktek kefarmasian di apotek, menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek, serta diharapkan mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan tentang pekerjaan kefarmasian di apotek. Kemudian profil apotek. Apotek K24 didirikan oleh Dr. Gideon Hartono pada tanggal 24 Oktober 2002 di Yogyakarta. Kemudian Apotek K24 Menganti Gresik ini berlokasi di Ruko Green Square, Jalan Raya Menganti Desa, nomor 551, Laban Kulon, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Apotek K24 Menganti Gresik ini diresmikan pada tanggal 16 Oktober tahun 2020. Pemiliknya ialah Bapak Cahyadi Giokmin. Apoteker K24 Menganti Gresik sebelumnya adalah Apotek Muhammad Ihsan Mahyudin SPAM yang menjadi apoteker mulai tahun 2020 sampai 2022. Selanjutnya ada pergantian apoteker yakni oleh Apoteker Syahna Salinda Sabatini SPAM sampai sekarang. Kemudian ini adalah struktur organisasi Apotek K24 Menganti Gresik. Kemudian pengelolaan sediaan farmasi. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan sendiri ini di Apotek K24 Menganti tidak menggunakan metode perhitungan konsumsi, melainkan langsung melalui sistem OKSOF. Kemudian yang kedua adalah pengadaan. Pengadaan di Apotek K24 Menganti Gresik ada dua, obat core item, yakni obat yang sudah otomatis terisi oleh sistem Apotek K24 Menganti Gresik. Jadi kita hanya langsung menerimanya. Kemudian obat non-core item. Obat non-core item ini adalah sistem yang sama dengan core item, yakni bedanya kita bisa mengisi obat-obat yang diinginkan, yang dibutuhkan di apotek, serta kuantitinya juga bisa dirubah. Jadi tidak otomatis terisi. Kemudian penerimaan di Apotek K24 Menganti Gresik, yakni melalui subdistributor K24 atau KDE atau melalui subdistributor lain. Kemudian penyimpanan di Apotek K24 Menganti Gresik. Penyimpanan di Apotek K24 Menganti Gresik berdasarkan farmakologi dan abjad. Generik diletakkan di bagian atas rak sendiri, lalu di bawahnya diikuti dengan obat bermerek dan diurutkan abjad. Penyimpanan ada 6 macam penyimpanan di Apotek K24 Menganti Gresik, yakni psikotropik dan narkotik, kemudian prekursor, alkes, obat high alert, obat lasa, dan obat-obat yang tidak stabil pada suhu tinggi dan lembab atau di kulkas. Kemudian pemusnahan. Pemusnahan sendiri dilakukan terhadap oleh obat ED rusak jika ada kejadian tertentu seperti kasus gagal ginjal pada sirup kemarin, bisa dilakukan penarikan berdasarkan perintah BPOM atau mandatory recall, kemudian berdasarkan inisiasi sukarela oleh pemilik izin edar atau voluntary recall. Pemusnahan resep dilakukan 5 tahun sekali. Resep umum ditimbang terlebih dahulu, kemudian dilakukan pemusnahan oleh apoteker dan disaksikan oleh pegawai lain. Resep narko dan psiko harus membuat berita acara terlebih dahulu, lalu dikirim ke Dinkes, kemudian jumlah resep dihitung per lembar, kemudian pemusnahan dilakukan oleh apoteker, dinas kesehatan, dan petugas lain yang memiliki izin di apotek.
Kemudian pengendalian stok informasi sendiri di Apotheka 24 dengan cara menggunakan kartu stok, random stock, serta stop of name. Kemudian pencatatan dan pelaporan di Apotheka 24 Mengerti Gresik. Pencatatan di Apotheka 24 Mengerti Gresik meliputi kartu stok, defekta, random stok, resep narkotika, dan psikotropik, resep umum. Kemudian pelaporannya ada dua, yakni pelaporan internal atau omset atau keuangan. Omset disetorkan setiap hari Senin sampai Jumat ke Bank BCA. Untuk hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ikut setorkan pada hari Senin. Kemudian pelaporan Sipnap. Pelaporan Sipnap dilakukan setiap 1 bulan sekali, maksimal tanggal 10 pada bulan berikutnya. Kemudian pelayanan obat bebas dan obat bebas terbatas. Pasien datang ke apotek, lalu TTK atau apoteker memberi senyum sapa salam. Aldeka 24, salam sehat. Kemudian pasien menanyakan obat atau biasanya membawa bungkus obatnya, kemudian TTK atau apoteker mengambil dan mengecek harga obat, kemudian transaksi pembayaran, kemudian obat diserahkan dan serta memberikan informasi obat kepada pasien. Kemudian pelayanan obat dengan resep. Pasien datang membawa resep, kemudian apoteker atau TTK memeriksa resep tersebut, lalu dicek harganya, kemudian memberitahukan harga kepada pasien, lalu melakukan transaksi pembayaran. Kemudian penyerahan resep kepada apoteker atau TTK, kemudian mengerjakan resep dengan memberikan etiket dan melakukan pemeriksaan kembali. Kemudian obat diserahkan kepada pasien serta pemberian informasi obat. Kesimpulannya ya, ini kegiatan praktek kerja lapangan mempunyai peranan penting dalam penerapan ilmu pengetahuan secara langsung di masyarakat. Kemudian Apotheka 24 Mengenai Gresik telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari administrasi, sistem perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.